apa nanti adu penalti waktu ya, sesuai dengan mata di atas silakan pilih bola atau pas kick bawah pertama siap kita foto dulu. Pertandingan antara kedua kesebelasan, kita memperkirakan pertandingan di sore hari ini akan begitu alur lancar. Kedua kesebelasan dengan instruksi kedua ofisial akan memperagakan permainan yang cantik untuk mencapai kemenangan, untuk mendapat mendampingi Persib Darah Batahan di final nanti. Wasit yang memimpin pertandingan telah menghitung jumlah pemain yang diturunkan kepada kedua kesebelasan. Bola berada di kaki dari pemain Jago Merah. Wasit telah memberikan apa-apa kepada kedua kesebelasan. Kepada kedua kesebelasan, kami dari posko panitia selamat menikmati, selamat bertanding dan selamat menikmati pertandingan di sore hari ini. Terjadi perebutan sekuli bundar. 88 dari balap mencoba ke belakang, arahkan ke kapten kesebelasan kepada siapa boleh jauh ke dengan 8 pertandingan. Namun terjadi perebutan sekuli, diambil saja pemain-pemain dari Jago Merah. Terjadi perebutan ke belakang dia Jago Merah mencoba memperlihatkan umpan 1-2. Terjadi perebutan sekuli, namun masih dilalukan kepada pemain-pemain dari Balap FC bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Balap FC. Akan diambil pemain belakang kepada siapa boleh diarahkan. Arahkan ke tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan sekali, namun kontrol yang kurang bagus tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. 18 dari Jago Merah untuk mengambil lemparan ke dalam ini jauh ke tengah lapangan pertandingan. Yang itu nomor punggung sekian dari Jago Merah, nomor punggung 11 mencoba mewakili satu pemain untuk angkat ke tengah, namun belum bisa menembus kokohnya pertahanan dari Balap FC. Dibuang saja bola tadi, namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Jago Merah. Lagi-lagi Jago Merah di awal-awal menit pertama ini mencoba memberikan tekanan kepada Balap FC. Terjadi perebutan di kulit bundar. Bendera wasit telah diangkat. Terjadi pelanggaran ringan saja, tendangan bebas saja untuk Balap FC. Pemain belakang nomor punggung 77 akan mengambil tendangan bebas ini. Bola telah diletakkan, telah ditentukan. Tendang jauh ke pinggir lapangan, dikontrol dengan bagus sekali. Lagi-lagi terjadi perebutan kulit bundar antara kedua kesebelasan. Jago Merah nomor punggung 10 mencoba ke tengah dia, 8, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari dibuang saja kulit bundar tadi. Pemain belakang nomor 77 tidak mau ambil risiko. Lemparan ke dalam untuk Jago Merah kepada siapa boleh akan atau kepada kawannya. Nah, angkat bola ke tengah. Kontrol yang kurang main, tapi terjadi namun bola rebound tadi, bola liar tadi masih dapat dikuasai oleh penjaga gawang, namun bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan penjuru yang pertama di menit awal ini, Jago Merah akan mengambil tendangan penjuru ini. Nomor punggung 10 akan mengambil tendangan penjuru yang pertama di babak pertama ini. Ada sekitar 5 pemain Jago Merah berada di jantung pertahanan dari Balap FC. Telah lakukan tendangan akan ketemu kawan, namun terjadi sundulan bola di biar tadi masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Balap FC nomor 88. Utak-atik dia kepada siapa boleh diarahkan, masih mencoba memperagakan permainan di daerah sendiri, namun masih tersangkut di pemain depan dari Jago Merah. 88 neluk-neluk dia kepada siapa boleh diarahkan, arahkan punggung 11 Jago Merah. Terjadi, namun masih diambil pemain dari Jago Merah di belakang dia. 13 dari Jago Merah arahkan ke tengah lapangan pertandingan. Umpan 1-2 yang diperagakan kedua kesebelasan begitu cantik di awal-awal babak pertama ini. Terjadi perebutan sekali bundar, namun masih bisa diantisipasi pemain-pemain dari lagi-lagi Jago Merah. Lagi buah kecil lain masih 16. Salah umpan tadi, masih dikuasai oleh pemain Jago Merah. 16 dari Jago Merah ke belakang dia, arahkan kepada Jago Merah ke tengah lapangan pertandingan. Kontrolnya kurang bagus tadi dan cuma mendapat apa yang terjadi saudara-saudara. Nampaknya beberapa sentimeter saja di atas muster gawang dari Balap FC, namun belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Jago Merah mencoba menusuk pertahanan dari Balap FC. Tendangan bebas telah jatuh, kemudian arahkan ke tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan sekali bundar, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Jago Merah. Jago Merah dipakai 1-2 pemain dari Balap FC. 12 dari Jago Merah akan kita ngalapan kontrol bola dengan dada, namun kontrol tadi yang kurang sempurna, masih jatuh di kaki
main dari Balat FC. Kepada siapa boleh diarahkan kepada punggung 8. Kita kaki kira salah umpan tadi. Lagi-lagi Jago Merah menguasai skill pundak. Umpan yang kurang sempurna tadi dikuasai saja oleh pemain-pemain bertahan dari Balap. Mencoba dan membuatkan lebar lapangan, namun masih bisa diantisipasi dengan kontrol yang cukup bagus tadi. 8 dari Balap ketika 8 pertandingan. Umpan setelah diberikan, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Jago Merah. Lagi-lagi Jago Merah begitu dominan di awal-awal pertama ini, memberikan tekanan ke jantung pertahanan dari Bangsi. Salah mencoba dia melewati satu pemain nomor 88 terjadi nampaknya bola tadi telah meninggalkan lapangan pertandingan. 13 dari Jago Merah tidak mau ambil resiko, dibuang saja si kulit bundar tadi. Lemparan ke dalam untuk Balat FC. Nomor punggung 11 akan mengambil lemparan ini. Sayup-sayup kita mendengar suara trompet Mandahana di lapangan Persal Jurung Gobing, memberikan dukungan kepada kedua kesebelasan yang bertanding di sore. Lemparan telah dilakukan nomor punggung 8 akan ke depan, namun bola terlalu lemah datang dan dikuasai saja penjaga gawang dari Jago Merah. Telah lemparan ke dalam nomor punggung 6 dari Jago Merah. Mudah kali dia kepada siapa boleh diarahkan lagi itu depan, namun masih bisa diambil pemain-pemain dari. Terjadi tendangan salto, namun tendangan tadi tidak ada tujuan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam ke Jago Merah. Nomor 4 akan ambil galakan ke belakang nomor punggung 2 supaya main punggung 9. Arahkan lagi ke tengah lapangan pertandingan. Lagi-lagi Jago Merah memperlihatkan dominasinya di awal babak pertama ini. Ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 10 yang bertindak sebagai kapten kesebelah dibayang-bayangi satu pemain dari Balap. Lagi-lagi Jago Merah arahkan lagi dengan terjadi pada posisi bundar. Apa yang terjadi? Namun bola tadi masih melenceng beberapa meter saja dari garis gawang yang dijaga oleh penjaga gawang dari Balap FC. Tendangan gawang saja untuk Balap akan diambil kapten kesebelasan. Jauh ke tengah lapangan pertandingan yang 7.9, namun masih bisa dikuasai pemain-pemain Jago Merah. Terjadi perebutan sekali bundar. Bola begitu tinggi menjulang ke udara, namun masih bisa diantisipasi pemain dari Jago Merah. Nomor punggung 4 kepada siapa boleh diarahkan ke tengah lapangan pertandingan, melebar dari sebelah kanan, dikontrol dengan sempurna. Kepada siapa boleh diarahkan? Nampaknya salah seorang dari pemain dari Jago Merah dalam perangkap offside. Tendangan bebas saja untuk nomor Jago Balap FC, nomor punggung 11 dari Balap FC. Kepada siapa boleh diarahkan? Arahkan jauh ke jantung pertahanan dari Jago Merah, namun masih bisa dikuasai pemain-pemain Jago. Terjadi perebutan sekali bundar. Bola tadi diantisipasi dengan sempurna oleh penjaga gawang Jago Merah. Lempar saja telah dilakukan nomor punggung 10 kuasai bola. Dibayang-bayangi satu dua pemain dari Balap FC. Terjadi perebutan sekali bundar, namun masih bisa diambil pemain-pemain dari Jago Merah. Nomor 16 Jago Merah di tengah lapangan pertandingan kepada membawa lagi satu dua pemain dari Balap. Kepada siapa boleh diarahkan? Terjadi perebutan. Pada tim terjadi nomor punggung 12 dari Balap FC menguasai sekali bundar. Kita kaki kepada siapa boleh diarahkan? Masih menguasai nomor 15. Umpan yang begitu cantik tadi. Nomor punggung 8 dari Balap di tengah lapangan pertandingan 15 lagi memperebutkan sekali bundar. Melewati satu dua pemain dari Jago Merah, namun terlalu lama mempermainkan sekali bundar. Bola jatuh di kaki lawan. Lagi-lagi Jago Merah melalui tengah lapangan pertandingan kepada siapa boleh coba membaca lebar lapangan. Namun umpan tadi terlalu tajam datangnya sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar tendangan gawang saja untuk Balap FC. Di pertengahan babak pertama ini kedudukan masih tetap 0-0. Tendangan bebas ataupun tendangan gawang untuk Balap FC akan diambil pemain bertahan atau pemain nomor punggung 77. Kita menunggu kepada siapa bola diarahkan. Penonton begitu mendudak sampai ke pinggir lapangan telah lakukan tendangan jauh ke tengah lapangan pertandingan. Itu nomor punggung 17. Terjadi perebutan sekali bundar. Nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Tendangan dewas saja untuk Balap FC. Balap FC akan mengambil tendangan bebas ini. Wasit telah menentukan di titik mana bola akan diletakkan. 15 dari Balap FC dengan kaki kiri akan mengambil tendangan bebas ini. Wasit telah memberikan apa-apa kepada sepak bola akan ke jantung pertahanan dari Jago Merah ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Jago Merah sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan penjuru saja untuk Balap FC akan diambil pemain nomor punggung 17.
Ada sekitar 7 pemain dari Palembang FC berada di jantung pertahanan Jago Merah, dan hampir seluruh pemain Jago Merah berada di jantung pertahanan mereka untuk mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh Palembang. Setelah lakukan tendangan jauh tuh, terlantar masih jauh, terjang ke pemain nomor punggung 15 tadi. Kontrol bola dimain satu pemain dari Jago Merah. Terjadi perebutan skill bunda kepada siapa bola yang akan kita tunggu, namun masih bisa bermain diantisipasi oleh pemain bertahan dari Jago Merah. Jago Merah kepada siapa yang bola dia akan mengalir 1-2. Lagi-lagi Jago Merah menguasai pertandingan, menguasai skill bunda. Terjadi perebutan skill bunda. Kapten kesebelasan dari Palembang masih membuang skill bunda tadi, namun lemparan ke dalam saja untuk Jago Merah. Telah dilakukan nomor punggung 10 yang ambil arah kanan ke pengalah paru, umpan yang tidak terlalu tadi masih bisa diambil pemain-pemain dari Palembang. Terjadi perebutan skill bunda. Apa yang terjadi pelanggaran dengan saja nampaknya. Ada 2 pemain dari Jago Merah tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang serius kepada tim medis untuk memberikan pertolongan kepada bapak-bapak, saudara-saudara pencinta sepak bola, khususnya kepada pendukung kedua tim sebelasan untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan sehingga pertandingan di sore hari ini akan berjalan lancar, aman dan terkendali. Kedua kesebelasan yang bertanding di sore hari ini tendangan bebas saja berada di lingkar lapangan tengah kita. Nomor punggung 10 dan Jago Merah akan mengambil tendangan bebas ini kepada siapa bola yang akan. Ada sekitar 3 pemain dari Palembang memberikan blokade untuk menghalangi tendangan bebas ini. Ada sekitar 5 pemain dari Jago Merah berada di jantung pertahanan dari Palembang. Apakah Jago Merah bisa memaksimalkan tendangan ini? Wasit telah memberikan apa-apa. Nomor punggung 10 arahkan ke tengah lapangan pertandingan, namun bola tadi terlalu lemah datangnya, ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Palembang FC. Masih penjaga gawang masih menguasai skill pundar. Tendangan akan dilakukan sejauh 3 pertandingan ke tengah lapangan, namun ada di pemain-pemain Jago Merah. Mencoba lagi Jago Merah, kontrol yang tunggu bagus tadi dari pemain balap. Tendangan saya lakukan nomor 17 dari namun masih bisa yang disebut pemain bertahan dari Jago Merah. Lagi-lagi Jago Merah buang saja skill benar ke tengah lapangan. Salah seorang pemain dari Jago Merah nampak mengalami kram kaki. Nomor punggung 13 diberikan pertolongan. Dapat-dapatnya pemain yang berposisi di pemain tengah dari Jago Merah mengalami cedera ringan. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang serius. Tim medis sedang memberikan pertolongan. Lemparan ke dalam saja. Lemparan fair play telah dilakukan, arahkan ke pinggir lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja untuk Jago Merah. Tendangan gawang untuk Jago Merah akan diambil pemain nomor punggung 8. Penjaga gawang telah dilakukan, arahkan ke tengah lapangan pertandingan kepada siapa dorong, namun terjadi perebutan skill benar, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari masih terjadi perebutan skill benar, mencoba memperlihatkan lebar lapangan si Jago Merah. Lagi-lagi terjadi bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Jago Merah. Nomor punggung 8 akan mengambil lemparan ke dalam ini. Lemparan telah dilakukan, arahkan ke dalam lapangan pertandingan, namun telah terjadi pelanggaran tadi. Salah seorang pemain dari Jago Merah terjatuh, namun telah bangkit. Tendangan bebas saja untuk Jago Merah. Kami mau kepada Abang Anda Tamrin untuk dapat mendekati posko kita. Abang Anda Tamrin untuk dapat menghampiri posko kita. Tendangan bebas saja. Tendangan bebas untuk wasit pergantian pemain dari Jago Merah. Masuk nomor punggung 5, keluar nomor punggung 13. Tendangan bebas untuk Jago Merah.
telah disiapkan. Ada sekitar 4 pemain dari Jago Merah berada di jantung pertahanan dari Balap Besi. Tendangan telah dilakukan arah ke-8 pertandingan, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Balap nomor 7 muncul di sana mencoba mempermainkan skill bundar. Kepada siapa boleh diarahkan? Jauh ke tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 9 yang dituju, namun terjadi perhentian skill bundar. Lagi-lagi nomor punggung 8 dari Balap dibayangkan pemain bertahan. Tengah gawang terjadi nampak peringatan yang gagal untuk Balap FC. Nomor punggung 8 masih duduk di tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas saja untuk Balap FC. Akan diambil pemain nomor punggung 15. Wasit telah menentukan di titik mana bola diletakkan. Wasit telah memberikan apa-apa jatuh ke jantung pertahanan dari Jago Merah. Terjadi perpus bola, namun masih biasa dikuasai pemain bertahan dari Jago Merah. Bola dibuang saja keluar tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 15 dari Balap dimainkan pemain bertahan dari Jago Merah. Nah, misalnya tadi masih terjadi perebutan skill bundar dengan lapangan pertandingan 15 lewat skill bundar ke belakang Jago Merah. Namun masih bisa diatur. Oh, pindah pengarang dengan tadi. Ini jauh saja kartu ini. Salah seorang pemain dari Jago Merah masih mengeringis kesakitan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang serius. Masih bisa melanjutkan pertandingan di sore hari ini. Kami menghimbau kepada kedua supporter untuk dapat memberikan dukungan yang positif kepada kedua kesebelasan pada yang bertanding di sore hari ini. Tenang telah lakukan arahkan ke tengah lapangan pertandingan nomor 6 kuasai dari Jago Merah ke belakang dia. Namun pengisikan dari Jago Merah mencoba memperlihatkan skill bundar. Umpan satu dia telah diperlukan untuk Jago Merah. Terjadi pada punggung 12 kepada siapa boleh diarahkan Kapten kesebelasan nomor 10 jauh menyebar ke sebelah kiri nomor punggung 18 yang dituju. Terjadi buang saja skill bundar tadi di pemain bertahan dari Balap FC sehingga tendangan penjuru yang kesekian kalinya untuk Jago Merah. Apakah Jago Merah bisa memaksimalkan tendangan penjuru ini? Kita tunggu. Telah dilakukan nomor punggung 10 arah kepada siapa boleh arahkan ke jantung pertahanan. Namun terjadi perebutan skill bundar. Apa terjadi? Bola yang tadi masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Balap FC sehingga belum merubah kedudukan di pertengahan babak pertama ini. Balap FC 0, Jago Merah juga 0. Bola masih berada dalam pengawasan penjaga gawang. Lakukan tendangan jauh membumbung kedua juara yang dituju punggung 8 dari Balap masih bisa diambil pemain-pemain. Terjadi perebutan skill bundar di tengah lapangan pertandingan antara 15 dengan 10 dari Balap. Di tengah lapangan pertandingan yang dituju punggung 7. Namun terlalu dekat datangnya ke pemain jaga gawang dari Jago Merah begitu sigap mengamankan skill bundar tadi. Telah lakukan lemparan punggung 2 kuasai dia kepada siapa boleh diarahkan ke punggung 6 dari Jago Merah. Mencoba membambatkan lebar lapangan 18 dari Jago Merah menguasai skill bundar. Dibayang-bayang satu juga masih bisa menguasai lapangan bola. Lagi-lagi mencoba ke sebelah kanan nomor punggung 10 masih bisa dikuasai. Lagi nomor punggung 11 tendangan. Namun tendangan tadi begitu lemah, tendangan datar tadi masih bisa diantisipasi oleh jangkar terakhir dari Balap FC. Penjaga gawang dari Balap FC menguasai skill bundar. Lakukan tendangan ke tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan skill bundar. Nomor punggung 10 dari Jago Merah. Namun masih bisa digang pemain-pemain bertahan dari arahkan ke tengah lapangan pertandingan yang dituju nomor punggung 17. Terjadi perebutan skill bundar. Diambil pemain-pemain dari Jago Merah. Kontrol yang cukup bagus dari pemain bertahan dari Jago Merah tadi. Arahkan pemain 10 ke belakang dia. Lagi-lagi nomor 18. Arahkan ke tengah lapangan pertandingan. Kontrol yang cukup bagus tadi diperagakan oleh kedua kesebelasan di sore hari ini. Umpan 1-2 begitu cantik dan jumawa di sore hari ini diperlihatkan oleh kedua kesebelasan untuk dapat mencapai kemenangan di sore hari. Lagi-lagi Jago Merah mencoba mengalihkan skill bundar namun tertahan di tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan skill bundar antara kedua kesebelasan 29. Mencoba dia kepada siapa boleh masih melihat terkena jalan. Nomor 9 dari menang di satu dia bermain. Nampaknya bola tadi masih dapat dikuasai oleh pemain-pemain bertahan dari Jago Merah. Lagi-lagi masih terjadi perebutan skill bundar antara kedua kesebelasan. Jago Merah begitu dia mempertahankan daerahnya. Kontrol cukup balik dari nomor 16.
dijauh pemain-pemain dari nomor 7 dari bola yang terjatuh. Namun bola wasit telah memberi pelitnya bertanda ada suatu pelanggaran tidak jauh dari garis 19 dari balap dari jago merah. Kami menghimbau dari posko panitia kepada kedua supporter, kedua belas supporter dapat memberikan dukungan yang positif kepada kedua kesebelasan di sore hari ini. Tendangan bebas saja nomor punggung 15 akan mengambil tendangan ini. Wasit telah mengatur di mana bola akan diletakkan, di titik mana bola diletakkan. Hampir seluruh pemain jago merah berada di jantung pertahanan mereka. Namun ada sekitar 5 pemain ataupun 6 pemain dari Balap FC berada di jantung pertahanan. Wasit telah memberikan apa? Akan berganti kaki kiri, namun masuk. Bisa disindir tadi bola liar tadi dengan tendangan penjuru yang kesekian kalinya untuk Balap FC. Apakah Balap FC bisa memaksimalkan peluang yang didapat di penghujung babak pertama ini untuk dapat menghasilkan sebuah gol atau di mana waktu ke-17 lakukan tendangan akan ke dalam pertahanan. Apa yang terjadi? Nampaknya kita memberi keputusan dari wasit. Apa yang terjadi? Apa-apanya gol telah terjadi tadi. Tendangan yang penjuru yang cukup cantik dan nomor punggung 17 penjaga gawang dari jago merah salah mengantisipasi tendangan tadi. Kan di penghujung babak pertama ini Balap FC 1 jago merah 0. Kami tidak bosan-bosannya mengimbau kepada kedua supporter supporter untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan, memberikan dukungan yang positif kepada kedua kesebelasan para sore hari ini. Operasi telah dilakukan lagi-lagi nomor punggung 8 dari Balap berjuang 4 lawan yang sudah punggung 18. Namun dia terlalu tinggal penjaga gawang dari jago merah. Lemparan satu lagi dilakukan ke sebelah kanan. Nomor punggung 6 kuasa sekali benar melempar ke sebelah kanan. Nomor punggung sekian dari jago merah mencoba memperlihatkan permainan di sore hari ini. Lagi-lagi jago merah, namun terlalu lambat mengambil bola tadi diambil pemain-pemain bertahan dari Balap FC mencoba memberikan tekanan ke jantung pertahanan jago merah. Terjadi perebutan sekali bunda jauh di sana. Masih nomor punggung 15 dari Balap FC. Begitu mobil di sore hari ini, begitu lincah melewati satu pemain dari jago merah. Terjadi perebutan sekali bunda, namun bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja untuk jago merah akan diambil pemain belakang telah dilakukan. Arahkan ke tengah lapangan pertandingan, namun masih bisa diantisipasi pemain tengah dari Balap FC. Terjadi lagi perebutan sebelum nomor 18 dari Balap mencoba melewati satu pemain. 88 dari Balap ditayang satu pemain bertahan dari ke tengah lapangan pertandingan. Ini lima tadi lepas bolanya masih bisa dikuasai pemain atau kapten kesebelasan dari Balap. Yang ke depan, namun tidak ada gawang yang dituju. Bola diberikan kepada penjaga gawang dari jago merah. Telah lakukan lemparan nomor 18 yang dituju. Kontrol bola yang cukup bagus. Arahkan lagi ke nomor punggung 12 dari jago merah. Kepada siapa bola diarahkan? Nomor punggung 10 lagi nomor 18. Arahkan ke namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Balap FC. Lemparan telah dilakukan. Terjadi perpus di bundar. Namun bola tadi masih diambil pemain dari kalah. Lagi Balap mencoba lakukan tendangan yang cukup buahnya, namun terlanjutkan kepada penjaga gawang. Mainan sempurna penjaga gawang dari Balap menguasai sekali bulan. Telah lakukan lemparan melalui pemain yang berada di posisi sayap kiri mencoba melewati. Lagi terjadi pelanggaran nomor punggung 15 dari Balap FC. Terjatuh tendangan bebas saja untuk Balap FC. Akan diambil pemain bertahan kepada siapa bola diarahkan di penghujung babak pertama ini. Balap FC sementara unggul 1-0 atas jago merah. Telah lakukan tendangan jatuh dengan alasan pertandingan yang dituju. Namun bola terlalu dekat kepada penjaga gawang dari jago merah dengan sempurna menguasai sebelah. Telah lakukan lemparan yang dituju nomor punggung 11 supaya main 9 dari Balap terjaga. Salah mengantisipasi bola tadi. Lagi umpan yang kurang akurat tadi masih bisa diambil pemain yang terjadi benar. Penjaga gawang tadi salah mengantisipasi sekali benar, namun lagi terjadi perebutan sekali benar. Nomor punggung 9 ke belakang dia, namun masalah umpan yang diberikan. Lagi terjadi perebutan sekali benar, diambil pemain dari jago merah 12. Kalah umpan tadi 15 begitu
bagus mengontrol skill bundar, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Jago Merah. Mencoba Jago Merah keluar dari tekanan dari Bala FC. Pada sepak bola akan dengan kaki kiri akan ditanduk pertahanan dari kontrol yang cukup bagus tadi dari pemain bertahan dari Bala FC nomor 28 yang dituju. Terjadi penanganan dengan salah seorang pemain dari Bala FC terjatuh nomor 28. Dibantu oleh rekannya untuk berdiri dapat melanjutkan di sisa babak pertama ini. Bola telah ditentukan diletakkan Pegi, telah ditentukan kapten kesebelasan dari balap akan mengambil tendangan untuk wasit telah memberikan apa-apa jatuh ke depan. Apa yang terjadi sudah beberapa sentimeter saja dari penjaga gawang dari Jago Merah. Tendangan yang telah dilakukan arahkan jauh ke tengah lapangan pertandingan, terjadi perebutan skill bundar maupun 17 dari balap mencoba menguasai skill bundar. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja untuk balap FC. Nomor punggung 11 akan mengambil lemparan ke dalam ini kepada siapa bola akan jauh ke tengah lapangan pertandingan itu nomor 8 melewati satu pemain dari Jago Merah, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Jago Merah. Terjadi perebutan skill bundar. Nah, wasit lapangan telah menutup pertanda pelanggaran dengan telah terjadi posisi garis tengah lapangan pertandingan kita. Tendangan bebas saja untuk Jago Merah telah dilakukan, arahkan ke kontrol yang cukup bagus. Air kecil lapor, salah nampak umpan yang diberikan, bola meninggalkan lapangan pertandingan yang dituju nomor punggung 9 dari Jago Merah. Tendangan gawang saja untuk balap FC akan diambil oleh pemain bertahan yang bertindak sebagai kapten kesebelasan dari balap FC nomor punggung 13 akan mengambil tendangan bebas ini. Telah lakukan tendangan jauh ke tengah lapangan pertandingan yang nomor 17, terjadi perebutan skill, namun bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk balap FC nomor punggung 55 akan mengambil lemparan ke dalam ini kepada siapa bola diarahkan. Terjadi perebutan skill bundar, lagi-lagi Jago Merah mencoba memulai 16 arahkan nomor 9 melempar ke sebelah kiri, kontrol bola di bawah satu pemain dari terjatuh nampak-nampaknya salah seorang pemain dari Jago Merah, pemain dari nomor 55 dari Balap FC dihajahi wasit dengan sangat. Tendangan bebas saja beberapa meter saja dari garis 19 dari Jago Merah kepada siapa bola diarahkan. Salah seorang dari pemain dari Balap FC tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Wasit telah menghampiri dua pemain dari Jago Merah untuk menanyakan sesuatu hal apa yang terjadi kepada pemain tersebut. Panitia telah memberikan pertolongan, demikian juga tim medis yang ditunjuk memberikan pertolongan kepada salah seorang pemain dari Balap FC yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Mudah-mudahan terjadi sesuatu hal yang serius, masih bisa melaksanakan pertandingan di sisa babak pertama ini. Masih medis masih memberikan pertolongan kepada salah seorang pemain yang masih terletak di tengah lapangan pertandingan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang serius kepada beliau. Apa yang terjadi kita tunggu dari panitia. Dihampiri oleh ketua pelaksana. Apa yang terjadi kita tunggu, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang serius. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang serius. Kita berdoa bersama-sama kepada salah seorang pemain dari Balap FC masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Kita berdoa kepada beliau, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang serius kepada salah seorang dari pemain dari Balap FC masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Bisa panggil dari puskesmas, nggak bisa dipanggil, kan ada orang kesehatan ya.
Salah seorang dari pemain balap FC masih tergeletak di lapangan pertandingan, masih diberikan pertolongan pertama dari tim medis. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang serius kepada pemain tersebut sehingga bisa melanjutkan pertandingan di sore hari ini. Kepada seluruh penonton kami yang budiman, dengan segala rendah hati dari posko panitia pelaksana, jangan terlalu dihubungi karena beliau ini mengalami panas, suhu panasnya panas, jangan terlalu dihubungi. Kasih jalan, dirawat langsung ke rumah bidan. Dilarikan saja ke rumah bidan. Hati-hati dalam perjalanan, jangan sampai terjatuh. Berikan dulu putus jalan, akses jalan diberikan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang serius kepada beliau. Kita masih menunggu keputusan dari Bapak Wasit yang memimpin pertandingan di sore hari ini. Wasit yang memimpin pertandingan apa-apanya telah menentukan di titik mana bola diletakkan. Ada sekitar 3 dari pemain dari balap FC pernah memberikan blokade untuk menghalangi tendangan bebas ini. Hampir seluruh pemain dari Jago Merah berada di jantung pertahanan dari balap FC mengejar ketertinggalan. Lempar tendangan bebas ini. Pemain nomor punggung 10 dari Jago Merah akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu. Wasit telah memberikan apa-apa, kena ke depan, namun masih membantu kokohnya pertahanan dari balap FC. Terjadi perebutan sebenarnya nomor punggung 18. Arahkan ke tengah lapangan pertandingan yang itu nomor punggung 4. Lagi-lagi nomor punggung 16 akan ke lapangan pertandingan. Apa yang terjadi? Oh, dibuang saja sekali bunda tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Salah seorang pemain dari balap FC terjadi tengah lapangan pertandingan. Terjadi tadi perebutan sekali benar. Tendangan penjuru saja untuk Jago Merah. Dimedis panggil wasit. Dipanggil wasit, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang serius kepada salah seorang pemain dari balap FC. Tim medis telah menghapiri. Mohon maaf kepada supporter dari balap FC. Medis tadi mendampingi saudara kita yang dibawa ke tempat bidan kita. Mohon pengertiannya. Mudah-mudahan salah seorang dari pemain yang tergeletak dari balap FC masih bisa melanjutkan pertandingan ini. Kami panggil saudara kami Samsul untuk datang ke posko panitia, dibantu oleh beberapa pemain ke pinggir lapangan pertandingan untuk dapat memberikan perawatan tim medis. Wasit, Bapak Wasit pergantian pemain dari balap FC masuk nomor punggung 99, keluar nomor punggung atas nama Nelson, keluar nomor 99 masuk. Kita melanjutkan di sisa awal babak pertama ini. Tendangan penjuru telah lakukan arahkan ke jantung pertahanan, terjadi perebutan sekali bundar, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari balap. Lagi-lagi terjadi perebutan sekali bundar. Balap mencoba keluar dari
tekanan dari Jago Merah. 18-9 dari Jago Merah lagi dalam mencoba penjaga jalan kemudian nomor 9 mencoba berebut penjaga Ugm Resani buang saja sekali benar dari penjaga gawang begitu cekatan membuang sekali benar dari sehingga bola mereka ke lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk Balap FC akan diambil pemain bertahan dari Balap FC akan mengambil lemparan ke dalam ini nomor punggung 55 dari Balap FC mengambil lemparan ini kepada arahkan ke tengah lapangan pertandingan diambil pemain nomor 9 kembali ke nomor 55 akan bola ke tengah lapangan namun bola datar tadi masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Jago Merah terjadi pressure bundar tendangan bebas saja terjadi pendengaran dingin tadi akan diambil oleh pemain nomor 10 dari Jago Merah arahkan ke tengah lapangan pertandingan namun masih terjadi pressure bundar melebar dia ke sebelah kanan mencoba mempapatkan lebar lapangan lagi-lagi Jago Merah memberikan umpan 1-2 menusuk jantung pertahanan dari Balap FC nomor 10 kembali ke belakang kontrol terjadi pada sekali benda tadi masih bisa diantisipasi atau dikuasai pemain dari Balap FC umpan yang kurang sempurna tadi habis bisa diambil pemain bertahan dari Jago Merah mencoba lagi-lagi di tengah lapangan umpan tadi terlalu deras datangnya sehingga bola meninggal ke lapangan pertandingan lemparan ke dalam tim Jago Merah nomor punggung 18 arahkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 6 kontrol yang cukup lagi ke belakang bukan siapa bergerakan dari kiri kanan nomor 16 yang dituju terjadi peluang benar dibuang saja sekali benar tadi pemain bertahan dari Balap FC lemparan ke dalam Jago Merah 18 dari Jago Merah akan mengambil lemparan ke dalam ini kepada arah kepada punggung 16 kontrol yang cukup baik terjadi peluang benar terjatuh dia apa tendangan bebas saja untuk Jago Merah nomor punggung 10 akan mengambil tendangan bebas ini nomor punggung 10 dari Jago Merah ambil tendangan bebas ini dua pemain dari Balap FC membagikan blok jadi untuk menghalangi tendangan ini harus sekitar 5 pemain ataupun 6 pemain dari Jago Merah berada di jantung pertahanan di Balap FC kita memberikan tendang jauh ke tengah lapangan pertandingan apa yang terjadi saudara-saudara terjadi bola liar tadi meninggal ke lapangan pertandingan dari posko panitia salah seorang dari pemain dari Balap FC tadi terasiuman kita mengucapkan syukur alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang serius kepada beliau tendangan bebas saja untuk Balap FC nomor 77 kami tendangan bebas ini arahkan jauh ke tengah lapangan pertandingan dan wasit telah menunjuk panjang pertandingan guna untuk ditendang kembali kick off babak yang kedua ini antara kesebelasan Jago Merah dan kesebelasan Balap FC dan nampaknya persiapan pun telah dilakukan di mana pemain dari kesebelasan Balap FC 11 orang dan kesebelasan Jago Merah 11 dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini wasit tengah 1 dan asisten wasit 2 di situ nampaknya panitia kita telah melebar di 4 segi lapangan kita guna untuk mengamankan jalannya pertandingan ini dan kami beritahukan kepada seluruh kita yang berada di sini tetap menjaga sportivitas, tetap menjaga keamanan dan ketertiban kali saudara. 088 dari kesebelasan Balap FC kontrol bola ke tengah ditangkap kembali penjaga gawang dan kiranya diambil kembali oleh penjaga gawang dari kesebelasan Balap FC maksud kami dari kesebelasan Jago Merah kuasai bola ke tengah bentuknya 18 situ masih perebutan bola nomor 7 dari kesebelasan Balap beranda-anda dia kepada siapa yang umpan kiranya di situ nampaknya masih on ball kuasai bola dari kesebelasan Jago Merah kiranya disentek saja ke sektor 18 kuota kasih oleh saudara penonton tapi keburu Sikulit bundar ini selesai lapangan pertandingan dan nomor punggung 7 dari kesebelasan Balap FC di situ kita saksikan terjatuh dia dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada pemain tersebut dan dapat melanjutkan pada babak yang kedua ini. Kita mohonkan kepada Yang Maha Kuasa, kepada kedua tim yang berlaga, kepada Bapak Wasit, kepada kita yang berada di 4 persegi lapangan ini kiranya dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan untuk menonton jalannya pertandingan ini. Kita saksikan kembali di situ rupanya akan dilakukan lemparan ke dalam kali ini Jago Merah yang melakukan
Umpan saja ekor 16. Kotak-katik bola dia kepada siapa akan diberikan. Masih kuasai bola. Satu pemain dari kesebelasan Jago Merah ke belakang bentuknya. Nomor 11 cukup di situ suatu pemain dari 11. Masih kira di situ nomor punggung 11 dari Jago Merah atas nama Ilham di situ untuk dilakukan tendangan ini. Satu pemain dari kesebelasan balap akan melakukan tendangan, yaitu nomor kapten kesebelasan yang akan melakukan tendangan yang begitu keras rupanya di sektor pertahanan dari kesebelasan Jago Merah. Kotak-katik bola di saudara, tapi dibiarkan saja straight mundur ini keluar dari lapangan pertandingan. Dilempar kembali nomor punggung 4 kepada siapakah akan diberikan, sambil memberikan menarik diri kiri kanan kepada siapa akan diumpan di sektor nomor punggung 10. Maksudnya tadi ada situ Majid nomor punggung 11, tapi keburu di situ rupanya sedikit mundur ini lepas dari jangkauan yang berwarna kuning, rupanya lebih kurang 5 meter mengenai salah seorang penonton kita sambil berkata pemain tersebut, maafkan saya kak, ini tidak sengaja, katanya di situ. Dilempar kembali, dilakukan kembali oleh pemain dari kesebelasan 9. Kotak kali bola dia dari kesebelasan dari balap tadi, rupanya di situ di sektor daripada lapangan kita dilakukan kembali lemparan ke dalam ini dalam persiapan sesuai penonton. Kita saksikan saudara, pada babak yang kedua ini telah unggul sementara kesebelasan dari balap IPSI Kota Balingka atas kesebelasan Jago Merah Rana Batahan, di mana satu pemain dari kesebelasan balap melemparkan sulit benar ke sektor punggung 7. Kotak-katik bola dia tapi rupanya menyentuh satu pemain dari kesebelasan Jago Merah tadi, dan kiranya dilakukan rupanya tendangan bebas saja. Kiranya bola parkeli saja dilakukan oleh kesebelasan balap, kiranya ke depan di sektor barat masih nomor punggung 18, nomor punggung 8 kuadrat masuk kami. Kotak-katik bola dia kepada siapa akan berikan, masih tajam saja rupanya ada di situ pemain dari kesebelasan balap nomor 8, masih perebutan bola sektor bertahan nomor 9 kepada siapa akan berikan di sektor tengah, rupanya kotak bola sebelah tapi kembali sikulit pundar ini diambil kembali 12 kepada siapa akan berikan di sektor tengah, tapi nampaknya perebutan bola kembali ambil kembali nomor 8 menunjuk dia kepada siapa berikan 88 sejarah. Kita saksikan ke depan masih perebutan bola, tapi di situ rupanya nomor punggung 99 pemain yang masuk tadi di penghujung daripada babak pertama tidak ambil sikut bundar tadi, terlepas dari jangkauan kembali. Di situ terjatuh rupanya satu pemain Jago Merah kuasai bola. Satu pemain dari kesebelasan 8 kuadrat kali ini ada balap IPSI, lakukan kepada siapa akan diberikan di sektor nomor punggung 9 berlari sekuat tenaga. Di situ kiper kesebelasan Jago Merah memetik kulit bundar di angkasa, diambil kembali, membumbung tinggi di angkasa, diambil kembali oleh pemain dari kesebelasan Jago Merah nomor punggung 11. Kiranya masih perebutan bola tapi keburu nomor punggung 11 dari kesebelasan Jago Merah atas nama Ilham sedang melakukan di mulut kamu saudara. Masih kita saksikan atau terjadi ternyata di situ tadi tidak dapat melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pemain dari kesebelasan dari para Jago Merah nomor punggung 8 kali ini. Kotak-katik bola di tengah ada nomor punggung 9 terjatuh di situ secara sambil kita saksikan di situ nampaknya sorak-sorak seperti dua tim yang bertarung yang berlagak dalam arti kata yang positif dalam pertandingan sepak bola, memberikan semangat kepada pemain kesayangannya dalam pertandingan memperebutkan tiket Grand Final pada hari Kamis besok antara kesebelasan Porsil Rana Batahan dan kesebelasan Titik. Siapakah gerangannya akan maju pada Grand Final tersebut? Kita saksikan pada babak yang kedua ini, apakah balap, apakah kesebelasan daripada Jago Merah. Kiranya di sudut secara tengah lapangan masih kotak-katik bola dia nomor 8 kali ini kesebelasan daripada balap beradu dengan Majid ke tengah. Satu teman bisa dilewati, masih berusaha bola penonton, masih kembali saja dari sudut balap, masih balap saudara tapi tertanggal bola 8 kuasai bola sektor 15, masih kalau menunggu penonton kita sama kita saksikan kembali perebutan bola, perebutan balap. Rupanya apa yang terjadi di situ. Penonton kami jangan masuk, penonton kami jangan masuk, penonton daripada balap jangan masuk, penonton jangan masuk, penonton. Kami belum bisa memberitahukan kepada penonton yang budiman di empat versi lapangan kita sebelum ada keputusan daripada bapak wasit yang memimpin jalannya
pertandingan ini. Kami tidak bisa melalui daripada keputusan yang cukup krusial di dalam pertandingan di ajang Persal Open Turnamen itu, saudara. Dan kita saksikan sorak-sorai begitu gempita, dan di situ nampaknya kita saksikan beberapa pemain dari kesebelasan Jago Merah melakukan protes dalam arti kata positif dalam pertandingan sepak bola. Di situ rupanya adalah kiranya di situ telah gol 2-0 sementara unggul Balap FC atas kesebelasan Jago Merah. Reporter Anda telah paham, tapi kami tidak bisa melalui daripada Bapak Wasit kami tinggal pertandingan sebelum ada keputusan final dan mengikat saudara. Kita susun kembali area situ Jago Merah, kota kati bola di tengah lapangan, masih perebutan bola disunul kembali oleh Balap 99 kepada siapa akan diberikan di sektor tengah, masih kota kati bola dia kali ini 15 kepada siapa akan berikan nomor 8 mencoba melewati satu kiranya di situ rupanya si kulit pundar ini keluar dari lapangan pertandingan. Nampaknya terjadi di situ duel dalam arti yang positif dalam pertandingan sepak bola dalam tahap-tahap sportivitas yang tinggi. Rupanya di situ kita saksikan daripada manajer kesebelasan daripada Balap mencoba ataupun mencoba melerai ataupun memberikan satu pengertian kepada supporternya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sini, saudara. 19 kembali kuasai, dan kita saksikan saudara apa yang terjadi di situ. Nampaknya di situ nomor 7 telah dilakukan atau diberikan kartu kuning oleh wasit yang memimpin jalan pertandingan ini. Wasit adalah sebagai penengah di dalam setiap pertandingan. Di sini nampaknya dilakukan kembali tendangan ini, kali ini yang dilakukan oleh kesebelasan daripada Jago Merah dan Batahan. Siapakah yang akan melakukan? Kalau kami salah nomor 10 dari kesebelasan Jago Merah, yaitu atas nama Majid, melakukan tendangan ini. Apakah ini tindakan harapan saudara? Langsung ke depan tentunya, masih kuasai bola kota kami boleh tonton. Kiranya begitu nampaknya di kulit bundar ini mengalir saja di sektor sebelah luar yang gawang yang dijaga oleh Balap FC, yaitu atas nama Andre. Kembali sedikit mulai diletakkan di titik yang akan sebentar lagi ditendang oleh bek pertahanan yang cukup konsisten dalam menjaga setiap senti daripada lapangan. Di situ nampaknya perebutan bola dilakukan kembali sektor timur lapangan kita. Tapi sebelum bundar ini nomor punggung 6 dari 88 dilakukan kembali lemparan ke dalam ini. Kali ini Jago Merah yang lakukan sesuatu penonton. Kita saksikan nomor punggung 6 dari kesebelasan daripada Jago Merah mengambil keburan membung tinggi mengangkasa kembali, diambil kembali oleh Balap. Kiranya nomor punggung 8 kepada siapa akan diberikan di sektor punggung 8 berkali bola Jago Merah kali ini kepada Dekan Ukti. Di sisi rupanya nomor 12 tadi berikan bola kali ini ada di sisi kesebelasan daripada Jago Merah. Jago Merah kepada siapa diberikan diumpan atau diambil kembali penjalan dari nomor punggung 7 dari kesebelasan daripada kembali kuasai bola, masih diambil kembali perebutan bola di sektor dari lapangan kita, ditahan di situ kembali nomor punggung 9 coba ambil bagian dia dalam perebutan benar ini pertahanan yang satu nomor kesebelasan daripada Jago Merah tadi. Nampaknya di situ terjadi perebutan sikris bundar nomor 9 dari kesebelasan Balap terjatuh dia. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada pemain tersebut. Rupanya telah bangkit kembali sambil berjalan menghampiri daripada pemainnya di sektor depan dari yang gawang yang dijaga oleh kesebelasan Jago Merah. Dan nampaknya kulit bundar yang berwarna putih hitam ini akan dilakukan tendangan secara. Kita saksikan saudara beberapa pemain persis berada di mulut gawang. 1-2 dari pemain dari Jago Merah mencoba belak bola langsung ke depan ke depan. Kiranya di kulit bundar ini dinding saja di sektor tiang gawang sebelah kanan. Kali ini Jago Merah Rana Batahan 12 coba memberikan satu pemain dan 28 Jago Merah kali ini ke depan di tengah sektor lingkaran lapangan kita. Kotak kati bola dia saudara penonton kembali dikuasai oleh Jago Merah. Kali ini masih Jago Merah kepada yang diberikan umpan yang cukup bagus kiranya 12 kali ini kepada siapa akan diberikan di sektor dari para sebelah kanan. Masih kotak kati bola saudara penonton ada di mulut gawang terbaik tidak dikata. Nampaknya di situ penjaga gawang dari kesebelasan daripada Balap tadi maksud kami, ya itu tadi di situ tersanjung nampaknya atas
penyelamatan sirkuit bundar yang dilakukan oleh beliau, dan sambil memasukkan sirkuit bundar ini ke lapangan yang berwarna hitam dan putih, ditendang kembali mengudara, membumbung tinggi ke langit yang juga di angkasa, tersambar kembali dari lapang kita, jatuh ke bumi, diambil kembali oleh pemain dari kesebelasan balap kuasai bola. Di sektor tengah ada pemain daripada Jawa Merah di situ, nomor 10 Paji Majid Tari memberikan umpan yang cukup bagus pada sektor sebelah kanan, masih kotak-kotak bola dia berlari skuad tenaga, masih Jawa Merah nomor 12 sudah masih 12 ke depan, kita saksikan suara, tapi di situ rupanya di pertahanan dari kesebelasan balap mengambil sirkuit bundar ini, kembali meluk dia di situ bagaikan dikelilingi kehidupan 15 kecewa tadi, tapi di situ rupanya masih Jawa Merah terlambat sudah sirkuit bundar yang begitu datangnya tadi secara tiba-tiba tidak bisa diambil oleh pemain dari kesebelasan Jawa Merah nomor punggung 12, sehingga sirkuit bundar ini lemparan kembali oleh balap yang lakukan nomor punggung 15 yang dicari, disebut kembali oleh balap, masih Gembala yang bertuliskan Gembala di depan daripada kostumnya saudara. Kita saksikan ke depan pada sudah pantai, tapi di situ nampaknya sirkuit bundar lebih dekat dengan penjagaan dari kesebelasan dari Jawa Merah, yaitu Wanda, sambil ditendang bola ke depan bakinya, perebutan bola di angka di udara, 16 dari kesebelasan Jawa Merah mencoba memberikan apapun kepada satu pemain, masih maju memberikan arahan kepada sektor nomor 12 ketika bersama pelukan dan putar bola di sektor kepada putar bola, tapi apa tidak dicatat sejarah. Kita saksikan sejarah apa yang terjadi di situ nampaknya. Kita saksikan sejarah penonton apa yang terjadi di situ, dan mudah-mudahan kepada supporter kedua kesebelasan kita saksikan sejarah. Kita tetap dengan menjaga keamanan dan ketertiban di acara pertandingan ini. Kita saksikan apa yang terjadi saudara. Kita memang bertujuan datang ke sini tentunya untuk menyaksikan pertandingan, untuk menuju pada babak grand final pada Kamis besok. Kita saksikan panitia kita begitu nampaknya melebar di sektor 4 tersegi lapangan kita guna untuk mengamankan penonton kita. Kita mengamankan diri kita masing-masing, berarti kita telah mengamankan diri dan orang lain sendiri saudara. Kita saksikan apa yang terjadi di situ. Kami belum dapat memberitahukan kepada penonton kami sebelum nampak jelas apa yang terjadi. Oh, kiranya tendangan penalti dilakukan oleh kesebelasan daripada kita saja sudah penalti saja Jawa Merah. Kita saksikan, kami matikan sementara mikrofon. Dua satu pada babak yang kedua ini. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan balap FC, keluar nomor punggung 55 atas nama Iyang, masuk nomor punggung 3 atas nama Anis. Apakah kesebelasan daripada Jawa Merah akan menyamakan kedudukan? Apakah kesebelasan balap mempertahankan keunggulan sementara 2-1 pada babak yang kedua ini? Kita saksikan suara, tentunya kita telah sepakat untuk menonton pertandingan ini dengan menjaga keamanan. Tendangan saja barusan dilakukan di sektor daripada setengah lapangan kita. Kuasai bola kali ini Sepuli dilakukan dengan kaki kiri saja ke depan di sektor daripada nomor 9. Kata-kata bola dia kepada siapa akan memberikan satu pemain dari nomor 8 mencoba mengambil berusaha besar penonton, terjatuh di kaki lawan. Kuasai bola dari kesebelasan Jawa Merah, diambil kembali Jawa Merah sudah penonton dari nomor 8 berikan kembali kembali situ, tapi nampaknya apa yang terjadi di situ, nampaknya apa yang terjadi sekarang. Kita saksikan apa yang terjadi. Tentunya harapan kita semua tetap jaga keamanan dan ketertiban di 4 tersegi lapangan kita, dan di situ nampaknya apa yang terjadi. Dan kita saksikan saja penonton, kita saksikan
Apa yang terjadi di situ nampaknya kita saksikan nampaknya di situ apa yang terjadi. Tentunya kami harapkan kepada penonton, khususnya kepada supporter tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Kita telah sepakat untuk menonton pertandingan ini dengan menjaga kondisi aman terkendali rupanya, dan kita saksikan supaya tidak merasa pemain kita risih atas suara daripada mikrofon ini. Kita matikan sejenak, tapi tolong pemain kita tetap menjaga keamanan dan ketertiban ya. Kecewa di atas kecewa kepada diri sendiri, seiring dengan di situ tadi perebutan si kulit bundar nampaknya belum membuahkan hasil. Tetap 2-1 pada pertengahan ataupun penghujung babak yang kedua ini. Kita saksikan, kami tidak bosan-bosannya memberitahukan kepada supporter kedua kesebelasan Nian tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi untuk tercapainya pertandingan kita pada hari ini. Penonton sesuai kembali kali ini kembali musim 9 ketika berada di babak tengah masih pada musim 9, tetapi kembali yang kembali oleh satu pemain dari kesebelasan daripada Jago Merah kali ini kepada siapa yang berikan satu pemain dari kesebelasan dari 2010 yang masih ke-10 berbahaya. Di situ rupanya satu pemain 11 kuadrat di situ memperebutkan si kulit bundar. Tendangan pojok saja dilakukan oleh nomor 10 dari kesebelasan Jago Merah. Beberapa pemain terus berada di mulut gawang yang akan melakukan antisipasi tendangan di sejarah penonton. Kita saksikan apa-apa belum diperintahkan di sektor pada timur lapangan kita. Lagi dilakukan pertandingan berbahaya. Diambil kembali penjaga gawang dari kesebelasan balap, yaitu atas nama Andre, dan disaksikan kembali di situ nampaknya sambil berdiri kembali untuk melakukan tendangan sejarah penonton. Nampaknya di situ sekulit bundar ini diletakkan kembali di titik akan ditendang. Kita saksikan ada pemain dari kesebelasan balap akan melakukan tendangan sejarah penonton ke depan. Diambil kembali penjaga dari kesebelasan balap. Ketika dibelantikan ke depan sisinya ada pemain dari kesebelasan Jago Merah bersama 28. Ketika di bola dia dan diambil kembali ada 6. Ketika di 15 masih perebutan bola sektor tengah 9. Ada di situ masih maju. Ketika dibelantikan pada rupanya sekulit bundar ini keluar dari lapangan pertandingan, hasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor 11 yang lakukan dari kesebelasan dari balap. Kiranya di situ apa yang terjadi saudara. Kita saksikan kembali apakah ini. Kita saksikan lemparan ke dalam dilakukan kembali oleh balap yang lakukan apa telah diperintahkan di titik yang ditunjuk oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan saudara. Apakah kiranya begitu tadi dilakukan kembali untuk kembali dari kejar balap. Kiranya kepada sahabat lupa dalam perjalanan penonton apa telah persahabat ke depan yang dicarikan menikah satu pemain dari Jago Merah kali ini maju ke sektor tengah nomor 11 belum diberikan satu pemain dari kesebelasan dari maju. Perebutan bola ada di sini kiranya masih perebutan bola di situ rupanya nomor 11 dari kesebelasan dari para Jago Merah, dan kita saksikan di situ di mulut gawang ataupun di depan gawang dari kesebelasan balap. Kiranya berjumlah beberapa pemain untuk mengantisipasi kulit bundar yang akan sebentar lagi ditendang. 1-2 pemain dari kesebelasan balap melakukan black ball di situ. Tendangan ataupun eksekusi dari pemain dari kesebelasan Jago Merah akan melakukan eksekusi majid. Kiranya nomor 10. Kita saksikan saudara, kita saksikan tahan napas agak 1 detik ataupun 2 detik untuk melakukan ataupun melihat daripada tendangan ini mulut gawang. Rupanya kiranya melenceng saja di situ. Rupanya sekulit bundar ini di landing saja di sektor sebelah kiri yang gawang yang dijaga oleh kesebelasan daripada balap, yaitu atas nama Andre. Kiranya sekulit bundar ini telah kembali
diletakkan di titik yang akan ditendang suara kapten kesebelasan, langsung melancong saja ke sektor pertahanan dari kesebelasan daripada Jago Merah. Kota kaki bola dia kepada siapa kau memberikan saat perebutan Jago Merah kali ini dan kembali oleh Jago Merah. Kota kaki bola diberikan masih di luar dari lapangan pertandingan dan nampak-nampaknya siapakah yang melakukan rupanya nomor 6 masih ke bola. Oh, belum tepat di titik yang akan kami harapkan kepada supporter dari Balak. Tahan di saudara, kita sesi kembali tiga kali ini ada pemain 77 kiranya tadi dilencengkan saja kulit mundur ini dalam lapangan pertandingan. Hasil lemparan ke dalam kali ini nomor punggung 6 kiranya belum tepat di titik yang diberitakan oleh wasit yang melakukan outball atau lemparan ke dalam ini sudah dilakukan, diambil kembali oleh penjaga nomor punggung 77 dari kesebelasan Balak sambil melakukan di situ rupanya beberapa pemain berada di mulut di sektor bertahan dari kesebelasan daripada Balak akan melakukan serangan kah ataukah dari mana. Kita saksikan saudara akhir pada babak yang kedua ini. Kali ini Balak yang lakukan di sektor tengah. Kota kaki bola sudah penonton masih perebutan ada super maju saudara, tancap pas saja daripada sektor pertahanan dari kesebelasan Balak. Kiranya umpan kembali satu pemain dari kesebelasan dibantu umpan cuek diberikan sudah 88 kuatan. Oh masih perebutan bola saudara dan kembali oleh pemain nomor 8 tadi tapi masih perebutan bola. Ada Balak di situ masih berbalap 88 sudah penonton tapi nampaknya nomor 8 dari kesebelasan Jago Merah mengikuti pergerakan sebelum benar tadi. Dia kembali oleh Majid di sektor tengah kota kaki bola dia perebutan bola 15 nomor 8 dari kesebelasan Jago Merah perebutan satu pemain ada di situ di jantung pertahanan dari kesebelasan ada Majid datang membantu di sektor tengah mencoba memberikan umpan kepada sektor 12 maksudnya itu dari satu pemain dari kesebelasan daripada dan kita saksikan di situ nampaknya di situ apa yang terjadi nampaknya dan kita saksikan saudara nampaknya supporter kita daripada tolong saudara supporter daripada Balak tahan di saudara. Kita saksikan kembali jalannya pertandingan dengan saya kali ini Majid yang lakukan nomor 10. Kita saksikan apakah kesempatan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin di lapangan kita. Kita saksikan kembali saudara beberapa pemain Persis berada di mulut gawang. Kita saksikan saudara nampaknya kita saksikan kembali saudara penonton. Kita saksikan di situ tendangan saja dari punggung depan memang tinggi mengudara. Diambil kembali oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Balak nomor punggung 7 memberikan satu dua pemain di kita saksikan saudara. Perebutan bola sektor tengah nomor 9 mencoba mengotak-atik sebelum bola ini. Perebutan bola satu pemain dari kesebelasan Jago Merah tapi apa hendak dikata sebelum bola ini masih dapat dikuasai tapi terlanjur sebelum bola ini keluar dari lapangan pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh kita saksikan apa yang terjadi di sektor barat kita. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada pemain tersebut. Kapten kesebelasan Balak nampaknya di situ terlentang dia di lapangan hijau kita. Tentunya kepada kita yang menonton khususnya kepada kedua supporter yang bertanding pada sore hari ini, nian tetap menjaga keamanan dan ketertiban seperti yang kita sepakati bersama bahwasanya di setiap pertandingan kiranya tetap kita menjaga diri. Seandainya kita menjaga diri kita secara tidak langsung maka kita telah mengamankan diri orang lain. Itulah harapan kita bersama. Tendangan saja dilakukan oleh satu tendangan saja apakah ini perpelai saja di sektor kita saksikan. Oh rupanya di kulit bundar ini di sektor timur lapangan kita di dekat Kali Bandar dilakukan kembali lemparan kali ini yang dilakukan oleh kesebelasan daripada Balak. Siapakah yang akan dilakukan kembali sudah perebutan bola pemain dari kesebelasan ada di situ Majid nomor 10 kepada siapakah akan diberikan sektor umpan begitu pangkas tadi sektor tengah kota kaki bola sudah penonton diberikan kembali oleh Jago Merah kali ini. Dan si Jago Merah bangun serangan sektor tengah kota kaki bola dia kepada siapa memberikan 16 kiranya pada diberikan bola sudah penonton tapi dia kembali balap kali ini umpan kembali oleh Jago Merah nomor punggung 6 datang membantu di sektor sebelah kiri. Begitu tadi tendangan begitu bagus tadi memubung tinggi mengudara kembali nomor punggung 6 masih perebutan bola sudah penonton perebutan bola sudah masih perebutan bola masih kita di situ nampaknya ada pemain nomor 6 dari kesebelasan masih kuasai bola masih on ball kiranya
satu pemain dari kesebelasan Jago Merah nampaknya di situ tadi salah mendarat, di mana tadi menyundul sedikit pundar. 16 telah bangkit kembali dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada beliau. Dan lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh kesebelasan daripada Jago Merah nomor punggung 6 melakukan. Apakah kesempatan pada babak terakhir ini dapat dimaksimalkan Jago Merah? Kita saksikan saudara, nomor punggung 6 tancap pas ke depan, cukup berbahaya saudara, tapi kembali di mana diberi kesebelasan daripada Balap FC atas nama Andre memitik split pundar di udara dan sambil merebahkan tubuhnya di lapangan kita guna untuk mempertahankan split pundar kesayangannya yang berwarna kuning dan hitam ini sambil dititikkan untuk ditendang di lubung tinggi udara. Saudara penonton, di tengah lapangan kita disundul kembali oleh Jago Merah. Coba bangun serangan, rupanya dari sektor manakah? Kiranya dia ambil keputusan di sektor tengah. Kotak-katik bola dia ada maju ke depan, berbahaya satu pemain ada di situ. Saudara penonton, tapi kembali perebutan bola. Perebutan bola kita saksikan apa yang terjadi sekarang. Tapi kita saksikan ada di situ tadi serangan yang dibangun oleh Jago Merah di sektor beli di situ. Masih perebutan bola ada kesebelasan daripada dibuang saja split pundar ini sebagai tindakan penyelamatan dari serangan yang dibangun. Serentetan serangan yang dibangun oleh Jago Merah tadi dipatahkan oleh barisan bertahan dari kesebelasan balap tadi. Kembali kotak-katik bola dia di sektor sebelah kiri, perebutan bola ke tengah rupanya, tapi apa hendak dikata, split pundar ini telah mengenai satu pemain dari kesebelasan balap FC sehingga tendangan pojok saja alias corner dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Jago Merah langsung ke mulut gawang. Rupanya kita saksikan apa yang terjadi sekarang, kita saksikan di situ rupanya, dan nampaknya di situ telah bangkit kembali. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada beliau, dan kita saksikan tentunya kita sebagai supporter, kita sebagai penonton, kita akan menonton pertandingan ini sampai waktu yang ditentukan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Tentunya kita jaga keamanan dan ketertiban. Langsung saja kita sektor tengah, rupanya perebutan bola tapi disundul kembali. Dan musuh puluh dari Majid sudah penuh ke mulut gawang, cukup di situ saudara, perebutan bola tapi kembali nomor 6 kotak-katik oleh saudara penonton. Ada pemain dari balap saudara, masih balap. Oh, kiranya diambil kembali split pundar ini oleh pemain dari kesebelasan balap untuk melakukan lemparan ke saudara penonton. Di situ nomor 88 alias 8 kuadrat dilakukan kembali, kembali oleh pemain belakang dari kesebelasan 12 dari Jago Merah mencoba garis split pundar ke tengah. Bentuknya umpan yang begitu lurus tadi, LDR lurus, datar dan rendah, diterima kembali oleh satu pemain dari kesebelasan Jago Merah. Tancap gas saja ke depan ke sektor yang gawang, rupanya sebenarnya begitu tadi nampaknya di situ rupanya tersanjung kiper dari kesebelasan balap FC, di mana tadi diberikan aplaus oleh support dari kesebelasan balap tadi. Rupanya di situ akan dilakukan tendangan gawangkah? Apakah tendangan saja dilakukan oleh kiper dari kesebelasan? Nampaknya sudah dilakukan, membungkuk tinggi mengudara, terhempas kembali skuadron ini di lapangan kita, dimainkan oleh balap. Masih balap kepada siapa diberikan nomor punggung 8 ketika diberikan masih balap di situ nomor punggung 9 tadi kurang akurat tadi menendang split pundar sehingga split pundar tadi melenceng saja di pergerakannya oleh pemain dari nomor punggung 9 dari kesebelasan balap, dan tendangan saja dilakukan saudara. Di situ nomor punggung 9 kuadrat yang dicari dilakukan kembali, perebutan bola ke tengah nomor punggung 8 mas ketika ada bola dia diambil kembali oleh Jago Merah. Kali ini saudara, kepada siapa akan berikan, kepada siapa akan diumpan, kepada siapa akan diberikan, kepada siapa akan diposkan saudara. Perebutan ke tengah, rupanya ke tengah diberikan umpan cuek saja ke depan. Ada pemain dari kesebelasan daripada Jago Merah ke depan, tentunya nomor punggung 11 masih Ilham rupanya, tapi kembali keburu 99 dari balap tadi. Split pundar ini diambil kembali, tendangan saja sudah dilakukan saudara, tapi di situ rupanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Menghasilkan apakah ini lemparan ke dalam, apakah ini tendangan pojok, kami tidak dapat memberikannya kepada informasi. Bola tolong panitia mengingat waktu yang begitu kasih, dan di situ rupanya tendangan saja dilakukan oleh Jago Merah. Kiranya tentunya kita jaga keamanan dan ketertiban, dan jikalau ada panitia kita yang kira-kira bertugas berakhir di sini, tolong seksi daripada parkir kita saudara. Di situ apa yang terjadi masih kita saksikan. Rupanya kami ulangi kembali, sekiranya
telah selesai. Beberapa daripada panitia kita tolong dijaga daripada seksi parkir kita di situ. Napa-napa penonton kita nantinya akan begitu ramai untuk meninggalkan lapangan pertandingan ini setelah usahanya pertandingan kita. Atas informasi ini kami ucapkan terima kasih. Dan nomor punggung 13 dari balap di situ rupanya duduk, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada beliau. Dan kapten ke-11 yang cukup konsisten mengkoordinir setiap perjuangan daripada timnya, tim kesayangannya dalam menjaga setiap lini depan, tengah, dan depan. Kita saksikan saudara, tendangan saja dilakukan oleh bek pertahanan dari ke-11 balap. Siapakah yang melakukan? Bek bertahan rupanya dilakukan nomor punggung 77, yaitu dalam persiapan. Apa yang terjadi di situ? Nampaknya negosiasi satu daripada wasit yang tinggal pertandingan. Langsung saja tancap gaspol ke depan, dikembangkan kembali ke sektor nomor punggung sekian dari ke-11 Jago Merah. Kiranya nomor punggung 8 mencoba mengambil sekulit pundar, ambil kembali oleh Jago Merah. Kiranya nomor punggung 6 mencoba mengambil sekulit pundar ini. 10 masih Majid ke depan, diambil kembali oleh penjagaan dari ke-11 daripada nomor punggung 3 dari ke-11 balap. Kiranya sekulit pundar ini diambil kembali oleh Jago Merah. 10 saudara. Perebutan bola ada di situ. Kapten ke-11 dari balap diampuni kembali. Perebutan bola, masih perebutan, dan telah terperangkap offside rupanya. Dan kita saksikan kembali saudara perebutan bola di situ. Satu pemandangan kita saksikan kembali sekulit pundar ini melancong di sektor daripada pertahanan daripada Jago Merah tadi. Masih kita lihat ada balap punggung 7 mencoba mengambil sekulit pundar ini, disunting ataupun disentakkan saja di sektor punggung 4. Kotak kaki belisan pun masih bertahan bola saudara, tapi di situ rupanya diambil kembali oleh Jago Merah. Nomor 8 memberikan 1-2 pemain ada di situ. Kotak balik ke mulut gawang rupanya saudara, tadi berikan bola saudara 12 kali ini. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi di situ? Nampaknya kecewa di atas kecewa kepada diri sendiri. Seandainya tadi begini, seandainya tadi begitu, tapi waktu yang sedikit telah berlalu. Kita tidak bisa kepada hal yang sedikit tadi berlalu. Kita akan menuju pada masa selanjutnya saudara. Kita saksikan apakah tendangan gawang ini, kita saksikan tendangan yang dilakukan oleh penjaga gawang kah, ataukah ini bek pertahanan. Kita saksikan tendangan masa depan dalam tanda petik dari ke-11 daripada balap mencoba mengambil sekulit pundar ini keluar dari lapangan pertandingan sehingga lemparan ke dalam. Kali ini Jago Merah yang lakukan. Kita saksikan saudara pada menit-menit terakhir pada babak yang kedua ini, sekulit pundar ini kembali diamankan kembali oleh balap, diumpan kembali sektor punggung 9. Kotak kaki bola dia kepada yang memberikan tadi terutan bola saudara penonton, tapi di situ rupanya sekulit pundar ini terlepas dari jangkauan. Ada Anam dari Jago Merah mencoba memberikan umpan terakhir bentuknya di sektor tengah. Kotak kaki bola dia, perebutan bola masih kotak kaki bola penonton. Apa yang terjadi di situ? Nampaknya bendera wasit telah diangkat, kulit pun telah dibunyikan, tertanda tendangan saja ataupun terperangkap offside salah seorang pemain dari ke-11 Jago Merah. Tendangan saja dilakukan, tendangan dilakukan oleh, sudah dilakukan begitu tadi. Demikianlah akhir daripada pertandingan. Maka dengan demikian balap IFC berhak untuk melawan ke-11 Portil pada hari Kamis esok di ajang turnamen Persal Cup yang ke-7 tahun 2022 di Jorong Lubuk Goding beserta Porsil Selayang. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua ke-11 Bapak Wasit yang memimpin jalan pertandingan, manajer, pelatih dan ofisial, kepada kita yang menonton di lapangan ini, teristimewa kepada seksi keamanan ataupun dari Bapak Keamanan. Kami ucapkan terima kasih, dan kami dari posko lapangan panitia ini, jikalau ada kesalahan kami mohon maaf di mana penyampaian tadi